Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM S2019-2007. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dan ada juga saudara Mukarrabin. Yang tentunya kami akan sedikit menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Hakim, Hukum, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih. Dan juga perlu diketahui untuk poin pertama dan kedua nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri, dan untuk poin yang ketiga dan keempat akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudara Mukarrabin. Oke, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan mengenai poin pertama, mengenai pengertian hakim. Jadi kata hakim itu tidak asing lagi untuk kita dengar ya. Sering kita dengar hakim, hakim, dan hakim. Jadi kata hakim itu yang awalnya berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, yang mana maknanya itu sama dengan salah satu dari makna etimologinya bahasa Arab. Yaitu apa? Makna atau arti secara etimologi hakim dalam bahasa Arab yaitu orang yang memutuskan dan menetapkan hukum. Juga yang menetapkan segala sesuatu dan yang mengetahui hakikat seluk-beluk segala sesuatu. Kata hakim juga digunakan untuk menunjuk pengertian hakim di pengadilan. Nah, itu menurut etimologinya. Selanjutnya, adapun menurut terminologi, ya, ini sekarang pengertian terminologi dari hakim. Jadi, secara terminologi dalam usul fikih, kata hakim itu menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Yang mana dalam hal ini semua ulama itu sepakat bahwa hanya Allah yang mencipta dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hambanya. Ya. Nah, dalam konteks ini penetapan hukum di lingkungan ulama usul fikih dikenal dengan dua istilah. Nah, dua istilah. Istilah yang pertama itu ada yang namanya al-musbit lil hukmi, yang punya arti yang menetapkan hukum. Kemudian istilah yang kedua yaitu al-muzir lil hukmi, yang punya arti yang membuat hukum menjadi nyata. Apa yang dimaksud dengan al-musbit lil hukmi? Maksudnya ialah yang berhak membuat dan menetapkan hukum. Siapa yang berhak dan membuat menetapkan hukum itu? Ya tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapapun yang berhak ya. Yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa jumhurul fuqaha itu berpendapat hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah pembuat hukum dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati dan diikuti oleh semua mukallaf. Kemudian ada terjadi perbedaan tentang status hakim itu di antara para ahli usul. Jadi yang mana disebabkan dari dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Keadaan pertama yaitu hakim pada masa sebelum Nabi itu diutus. Kemudian hakim setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Oke, yang pertama, hakim sebelum Nabi Muhammad terutus sebagai Rasul. Yang menjadi persoalan di kalangan para ahli usul dalam kaitannya dengan masalah ini adalah siapa yang menemukan dan memperkenalkan serta memperjelas hukum. Kemudian persoalan ini ditanggapi oleh para ahli berbeda-beda ya. Para ahli menanggapinya itu berbeda-beda. Pertama, menurut ahli sunnah wal jamaah, jadi ahli sunnah wal jamaah itu berpendapat bahwa pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus itu sebagai Rasul, tidak ada hakim dan tidak ada syara.
sementara akal pikiran manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya. Kenapa? Ya sebab akal hanya mampu menetapkan baik buruk melalui perantara Al-Quran dan Rasul. Oleh karena itu, Allah lah yang menjadi hakim. Sedang yang menjelaskan hukum-hukum yang berasal dari hakim adalah syara. Padahal syara saat ini belum ada. Nah, itu menurut ahli Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menurut kelompok Mu'taziyin berpendapat bahwa yang menjadi hakim saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja akal sudah memiliki kemampuan untuk menentukan hukum-hukum Allah. Nah, bahkan akal mampu menjelaskannya. Dari persoalan ini, para ulama usul menyebutnya dengan menggunakan istilah at-tahsin wa takbih. Apa itu tahsin wa takbih? Jadi tahsin itu ialah semua perilaku yang dianggap sesuai dengan watak kemanusiaan, seperti rasa manis. Nah, itu tahsin. Menolong orang yang sedang celaka dan sebagainya. Itu tahsin. Sedangkan takbih itu ialah semua perilaku perbuatan yang tidak sesuai dengan watak kemanusiaan. Contohnya seperti menyakiti orang lain, yang mencuri dan sebagainya. Itu ya, keadaan yang pertama itu. Kemudian keadaan yang kedua yaitu hakim setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Dalam menanggapi masalah ini, para ahli usul bersepakat menyatakan bahwa hakim adalah syariah yang diturunkan dari Allah melalui Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Oleh karena itu, segala sesuatu yang hukumnya telah dihalalkan oleh Allah, maka hukumnya halal. Dan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, maka hukumnya haram. Jadi dengan demikian, tahsin adalah segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan at-takbih adalah segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah yang di dalamnya terdapat kemudaratan bagi kelangsungan hidup manusia. Itu ya mengenai poin pertama, yaitu hakim. Selanjutnya mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai pengertian hukum. Nah, jadi hukum itu banyak sekali seginya dan luas sekali cakupnya. Karena kenapa? Jadi hukum itu mengatur semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus-menerus. Continue. Perkembangan secara kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi menjadi pedoman dalam kehidupan. Nah, pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh. Karena itu pada hakikatnya bersifat abstrak. Nah, apa definisi dari hukum itu sendiri? Jadi di sini ada 5 definisi. Ya, menurut pakar. Jadi yang pertama itu menurut Holmes yang berpaham realis. Jadi hukum itu menurut Holmes ialah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itu hukum. Kemudian menurut Paul Bohannan yang menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam peranata hukum. Kemudian menurut Carl von Savigny yang berpaham historis menyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Itu. Kemudian menurut Immanuel Kant yang berpaham hukum alam menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan. Nah, yang terakhir ini menurut Hans Kelsen yang berpaham positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Nah, itu ya mengenai hakim dan hukum. Mungkin lebih jelasnya akan disampaikan atau dilanjutkan oleh
saudara muqarrabin. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muqarrabin dengan NIM S 2019-2003. Saya dari kelompok 9 Matkul Usul Fikih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mahkum fih. Apa yang dinamakan mahkum fih itu? Jadi mahkum fih ini berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghukumkan hukum syara. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Jadi yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut. Para ulama usul fikih ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i, yang bersifat tuntunan mengerjakan, tuntunan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, rukun sah serta batal. Yang kedua yaitu atau poin yang keempat, pengertian mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah seseorang perbuatannya dikenai titah Allah. Maksudnya adalah mukallaf atau manusia yang menjadi objek tuntunan hukum syara. Mahkum alaih ini berarti orang mukallaf, orang yang layak dibebani hukum taklifi. Para ulama usul fikih ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih ialah seseorang yang dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebutkan dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau dalam subjek. Orang mukallaf ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Perbuatan mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil aktif. Yang kedua, seorang itu diharuskan ahlan lima ku'alifa bihi atau cakap atas perbuatan yang ditaklifkan kepada secara bahasa. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.